Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok E sesi C3. Nama saya Alvina Noviani, NPM 19031010128. Kemudian partner saya. Perkenalkan, saya Nabila Pratama Putri dari kelompok E sesi C3. Saya NPM 1903 1010 129. Kami akan membahas mengenai isolasi jasa training. Yang pertama itu adalah apa itu isolasi jasa training. Nah, isolasi jasa training merupakan teknik atau proses pemisahan mikroba dari campuran mikroba atau campuran biakan yang berada di lingkungannya sehingga diperoleh biakan murni atau kultur murni. Kedua itu adalah fungsi dan tujuan dari isolasi jasa training. Nah, jika kita lihat dari pengaplikasian jasa training dalam industri, itu jasa training digunakan dalam proses industri. Nah, namun tidak semua spesies dari jasa training ini digunakan untuk proses industri. Nah, untuk mengetahui jenis yang digunakan dalam industri, maka kita perlu identifikasi dari jasa teknik tersebut. Sementara itu, di alam itu terdapat beberapa jenis mikroba, jadi kita perlu identifikasinya itu sulit. Sehingga untuk memudahkan identifikasinya, salah satunya itu bisa digunakan isolasi jasa teknik atau pemisahan dari jasa training tersebut untuk dapat diidentifikasi. Nah, fungsi dan tujuan dari isolasi jasa training itu yang pertama itu menghasilkan biakan murni, yang kedua yaitu identifikasi serta sifat morfologi dari biokimia dari mikroba yang ingin kita identifikasi. Selanjutnya itu ada biakan murni dan koloni bakteri. Nah, tadi sempat saya singgung tentang biakan murni. Nah, apa sih biakan murni dan apa itu koloni bakteri? Nah, koloni bakteri itu merupakan sekumpulan mikroba yang terdapat di dalam suatu medium. Sedangkan biakan murni merupakan sekelompok mikroba yang memiliki sifat dan karakteristik yang sama dan berasal dari pembelahan sel tunggal dari induk yang sama. Nah, selanjutnya itu ada sifat koloni. Nah, sifat koloni ini yang membedakan antara koloni jenis satu dengan koloni jenis lainnya. Yang pertama itu ada ukuran koloni. Ukuran koloni itu bisa dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada punctiform atau titik-titik. Yang kedua ada small atau kecil. Yang ketiga ada moderate, sedang. Yang keempat ada large atau besar. Yang kedua itu pigmentasi. Nah, mikroba ini bisa menghasilkan pigmen atau warna pigmen. Itu bisa warna merah, kuning, dan hijau. Terus yang ketiga itu ada bentuk, pinggiran, dan elevasi. Untuk bentuknya itu ada 3 jenis. Yang pertama itu sirkular, yang kedua adalah irregular, dan yang ketiga adalah rhizoid. Untuk sirkular itu berarti bulat bertepi, yang kedua irregular tidak beraturan bertepi, yang ketiga rhizoid berbentuk seperti akar dan pertumbuhannya itu menyebar. Nah, untuk tepiannya itu ada entire, ada lobat, ada undulat, ada serat, dan ada filamentous. Untuk entire itu koloni bakteri yang memiliki tepi rata. Untuk lobat, tepi yang berlekuk. Untuk undulat itu tepi yang bergelombang. Untuk serat tepi yang bergerigi, dan untuk filamentous itu tepi yang menyerupai benang. Nah, untuk elevasinya itu ada koloni flat. Koloni flat ini ketinggiannya tidak teratur
atau rata dengan medium. Terus yang kedua itu ada rise, ketinggiannya itu bisa diukur tetapi permukaannya itu rata. Yang ketiga itu ada convex, itu berbentuk cembung seperti permukaan air. Yang terakhir itu ada umbonet, peninggian koloni berbentuk cembung di bagian tengahnya yang lebih menonjol. Yang terakhir sifat koloni yaitu karakteristik optik. Nah, di karakteristik optik itu berdasarkan sifat cahaya yang bisa ditembus pada koloni. Itu terbagi menjadi 3, ada opak, ada translucent, dan ada transparan. Untuk opak itu tidak tembus cahaya, untuk translucent itu sedikit tembus cahaya, dan yang terakhir ada transparan yang berarti bening. Yang selanjutnya itu ada identifikasi bakteri. Identifikasi bakteri itu bisa dibagi menjadi 3, ada yang secara mikroskopis, makroskopis, dan dengan warnaan. Nah, secara mikroskopis itu dilihat dari bentuk selnya, apakah itu kopus, atau bacillus, atau spiral. Nah, yang kedua itu secara makroskopis yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu berupa ukuran sel, kemudian karakteristik optiknya, terus warna pigmentasinya, bentuknya, terus habis itu ada pinggirannya, itu termasuk makroskopis. Nah, untuk warnaan itu digunakan untuk mengidentifikasi. Salah satu kegunaannya yaitu untuk mengidentifikasi apakah itu termasuk bakteri gram positif atau bakteri negatif, di mana untuk pengidentifikasiannya yang membedakannya yaitu jika bakteri gram positif, maka jika diwarnai dengan kristal violet, maka menghasilkan warna ungu, sedangkan untuk bakteri gram negatif itu tidak menghasilkan warna ungu. Di sini untuk mengidentifikasi bakteri bisa menggunakan 3 cara, yaitu secara makroskopis, mikroskopis, sama pewarnaan. Nah, untuk yang makroskopis sendiri kita bisa mengamatinya secara makroskopis, mengamati morfologi koloni bakteri, kemudian nanti antara bentuk koloni bakterinya, kemudian warna koloni bakterinya, tepi koloni bakterinya, serta elevasi koloni bakterinya. Nah, untuk yang mikroskopis kita bisa menggunakan bantuan mikroskop untuk mengamati misalnya bentuk selnya dan bentuk selnya, kemudian struktur selnya yang tidak bisa dilihat secara langsung. Nah, kemudian ada pewarnaan. Pewarnaan bakteri ini untuk mengidentifikasi jenis dari bakterinya ini sendiri. Pewarnaan sendiri itu ada yang pewarnaan yang misalnya mengidentifikasi strukturnya, flagellanya, sporanya. Kemudian ada yang pewarnaan yang mengidentifikasi jenis bakterinya seperti bakteri gram positif maupun bakteri gram negatif. Selanjutnya adalah macam-macam teknik isolasi. Teknik isolasi sendiri itu yang kita bahas yang pertama itu ada strict plate. Nah, di sini prinsipnya ini menggoreskan sejumlah jasad renik ke permukaan dari media di dalam cawan petri dish. Nah, ini itu selanjutnya itu ada serial dilution, di mana pengenceran bertingkat ini mengencerkan suspensi dari yang mengandung campuran yang mengandung mikroba atau jasad renik, kemudian diencerkan sampai diharapkan dapat satu koloni yang benar-benar murni. Nah, kemudian ada yang pour plate atau di sini nih
lebih ke penuangan. Prinsipnya itu menuangkan sejumlah mikroba ke cawan Petri yang berisi media agar. Nah, selanjutnya adalah isolasi sel tunggal. Ini biasanya untuk bakteri yang atau mikroorganisme yang terlalu besar sehingga diperlukan isolasi sel tunggal ini. Nah, biasanya menggunakan bantuan seperti alat pipet kapiler dan mikromanipulator. Selanjutnya adalah selektif media. Di sini pemilihan media yang harus sesuai dengan kondisi dari mikroba atau jasad renik sendiri sehingga bisa memisahkan bakteri atau memisahkan mikroorganisme dari campuran mikroorganisme yang lain. Next, aplikasi isolasi jasad renik. Nah, salah satu aplikasi isolasi jasad renik ini untuk membantu biodegradasi limbah. Kita tahu biodegradasi limbah ini memanfaatkan mikroorganisme atau enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme itu sendiri untuk merombak senyawa organik yang ada di dalam lingkungan tercemar secara alami. Jadi diharapkan polutan-polutan ini bisa dipecah, bisa dihancurkan oleh mikroorganisme yang kita telah isolasi. Jadi diperlukan bakteri yang benar-benar atau mikroorganisme yang benar-benar murni untuk bisa membantu proses biodegradasi ini. Nah, selanjutnya adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam isolasi. Ada 4. Yang pertama itu ada sifat mikroba, di mana kondisi dari mikroba seperti pH optimum, suhu optimum itu harus diperhatikan betul-betul untuk bisa tumbuh di dalam media. Jadi kita harus tahu suhu optimum dan pH optimumnya. Nah, kemudian selanjutnya ada media yang kita gunakan ini harus memenuhi kebutuhan dari mikroba yang kita kehendaki. Nah, selanjutnya ada cara inokulasi, harus tepat sesuai dengan mikroba yang akan kita tumbuhkan. Kemudian ada cara uji mikroba. Nah, ini masih banyak lainnya, seperti cara untuk isolasi juga termasuk dalam hal-hal yang harus diperhatikan dalam isolasi. Nah, kemudian media. Untuk media isolasi sendiri itu biasa menggunakan media diferensial atau media selektif. Nah, untuk media diferensial ini media yang support yang mendukung pertumbuhan dari mikroba tertentu. Nah, kalau misalnya media selektif ini lebih ke menghambat pertumbuhan dari mikroba lain sehingga mikroba yang ada di dalam media itu hanya mikroba yang kita inginkan itu. Terus selanjutnya adalah apakah bisa isolasi menggunakan media umum? Bisa, namun kita harus memperhatikan kondisi optimum atau kondisi yang benar-benar sesuai dengan mikroba yang kita inginkan itu yang bagaimana, yang seperti apa, kemudian nutrisinya itu seperti apa yang diinginkan. Kemudian kita juga harus melakukan sterilisasi. Nah, hal ini untuk mencegah terjadinya kontaminasi pada mikroba tadi, sehingga mikroba yang benar-benar murni itu bisa didapatkan. Selanjutnya adalah ciri-ciri keberhasilan isolasi. Di sini keberhasilan isolasi itu bisa ditandai dengan munculnya koloni-koloni atau tumbuhnya koloni-koloni dalam media.
Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi isolasi jasa teknik. Yang pertama itu suhu dan pH-nya. Suhu dan pH ini harus sesuai dengan suhu dan pH optimum pada mikroba. Kemudian yang kedua adalah nutrisi, di mana nutrisi yang kita sediakan pada media ini harus sesuai kebutuhan dari mikroorganisme atau mikroba yang kita kehendaki untuk isolasi. Yang ketiga ada tekanan osmosis, di mana tekanan osmosis ini diperlukan oleh mikroorganisme agar tetap hidup. Maksudnya adalah ketika membicarakan tentang tekanan osmosis, maka nanti membicarakan tentang bentuk bakterinya, apakah nanti jika di larutan hipertonik atau hipertonis apakah dia bisa bertahan. Nah, kemudian yang keempat itu ada oksigen, di mana terdapat mikroorganisme yang bisa tumbuh dengan atau tanpa oksigen, sehingga kita perlu menyesuaikan kita perlu mengetahui apakah mikroba ini bisa tumbuh dengan oksigen atau tidak. Kemudian untuk isolasinya kita sesuaikan dengan kebutuhan dari mikroba itu sendiri. Sekian dari video kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.